Selamat pagi, sejawat semua, adik-adik, mahasiswa Fakultas Kedokteran. Pagi ini kita melanjutkan seri kuliah neurologi tentang spondilitis TB. Ya, kita mulai dengan sebuah kasus. Seorang laki-laki 40 tahun datang dengan keluhan nyeri pinggang, dirasakan sudah 3 minggu, nyeri menetap pada pinggang bawah, pasien tampak kesakitan, pasien juga mengalami kesulitan berjalan, serta kedua tungkai terasa kebas. Pasien juga terlihat kurus. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan nyeri ketok pada vertebra torakal 10, pasien mengalami nyeri dengan nilai VAS 6-7, kita dapatkan paraparesis dan hipoestesia sampai sebatas umbilikus. Refleks Babinski positif pada kedua sisi, serta juga didapatkan retensi urin. Pendahuluan, spondilitis TB ini merupakan suatu penyakit yang sudah sangat lama sekali dikenal manusia, ya, bahkan sejak zaman Mesir kuno. Namun dideskripsikan secara lengkap pertama kali oleh seorang dokter Inggris, yaitu Dr. Percival Potts. Maka penyakit ini sering juga disebut dengan Potts disease. Vertebra itu merupakan tempat yang paling sering, ya, pada TB ekstraparu di tulang. Walaupun tulang-tulang yang lain pun bisa terkena TB, ya, misalnya pada sendi hip joint pada anak-anak. Nah, ini adalah temuan mumi zaman Mesir kuno, ya. Jadi pada mumi ini kita temukan gibus, ya, diduga meninggalnya pun karena suatu spondilitis TB. Bagaimana patofisiologi dari spondilitis TB? Tentunya berasal dari infeksi Mycobacterium tuberculosis melalui penyebaran hematogen. Merusak korpus vertebrae, biasanya 2 segmen, diskus intervertebralis disertai suatu paravertebral abses. Sehingga terjadi suatu kompresi medula spinalis yang menyebabkan neurological deficit. Ada pembentukan gibus dan juga dapat menyebabkan deformitas berupa kifosis. Kompresi medula spinalis yang terjadi, ya, bisa diakibatkan oleh satu, pembentukan granuloma atau abses paravertebra atau subluxasi patologis yang menyebabkan kolaps korpus vertebrae, trombus pembuluh darah spinal. Nah, ini lihat, ya. Ini tampilan khas gibus, ya, pada pasien dengan spondilitis TB. Maka saya sarankan pada sejawat semua, juga pada adik-adik, ya, kalau kita berhadapan dengan pasien dengan nyeri punggung, ya, tolong pasiennya dibuka bajunya, dilihat, ya. Kadang-kadang kita menemukan ini, ya. Kalau kita menemukan gibus untuk daerah negara-negara berkembang, maka yakinlah, ya, bahwa ini Anda sedang berhadapan dengan satu kasus spondilitis TB, ya. Pasien ini setelah kita lakukan MRI, ya, didapatkan destruksi, ya, pada vertebra torakal 11 dan 12. Ya, ini khas gambaran pada spondilitis TB. Nah, ini seorang anak-anak, ya. Kita lihat terjadi satu deformitas tulang belakang yang demikian ekstrim, ya, akibat satu spondilitis TB, ya. Ini bahkan pasien seperti ini masih bisa berjalan, ya, walaupun mungkin sudah sangat kesulitan sekali. Nah, ini, ya, gambaran abses paravertebral pada foto polos saja, ya. Kita melihat yang khas pada abses paravertebral ini, daerah yang ada absesnya ini akan terlihat lebih putih, ya, lebih hiperintens. Kemudian ada terlihat ini, ya, di paravertebralnya ini ada seperti menggelembung dengan batas yang tegas, ya. Ini adalah absesnya ini, absesnya.
Bagaimana kita mengenali gejala klinis spondilitis TB ya? Pertama, gejala yang sifatnya umum dan tidak khas. Ya. Satu, nyeri konstan. Ya, nyeri konstan pada daerah vertebre yang terlibat, di mana biasanya nyerinya ini pada intensitas sedang sampai berat. Ya. Demam ringan, menggigil, penurunan berat badan, ini merupakan gejala yang umum kita dapatkan pada pasien dengan infeksi TB yang lain. Ya. TB paru bisa ada, bisa tidak, ya. Jadi tidak harus pasien dengan spondilitis TB itu ada TB parunya, ya. Tidak harus, ya. Nah, kalau kita beruntung kita ya bisa menemukan gibus atau deformitas tulang belakang yang lain. Ya. Makanya jangan lupa jawab semua untuk membuka baju pasien dengan keluhan nyeri punggung, ya. Karena kita mungkin menemukan ini, ya, memudahkan kita untuk mencapai diagnosis spondilitis TB. Bagaimana dengan gejala khas neurologisnya? Ya. Sebagai panduan awal kita perlu kembali mengingat dermatom sensoris. Ya. Kita mengingat yang paling penting kita jadikan patokan ini bahwa kalau batas dari sensoris cervical 5 itu adalah sekitar sternum, ya, sternum bagian atas dekat klavikula. Kemudian torakal 4 itu adalah setinggi papila mama, torakal 10 setinggi umbilikus, serta L1 adalah pada daerah inguinal. Itu saja yang diingat, ya, tidak perlu semua. Jadi ingat cervical 5 ini adalah sekitar klavikula, ya, sternum bagian atas. Kemudian papila mama itu adalah segmen medula spinalis torakal 4, umbilikus adalah segmen vertebra torakalis T10, dan untuk vertebra segmen medula spinalis L1 itu adalah pada daerah inguinal, ya, serta untuk daerah konus medular, ya, konus itu adalah S3 sampai C, itu adalah sekitar daerah perianal sini, daerah saddleback sini. Maka kalau kita dapatkan suatu spondilitis TB yang menyebabkan kompresi medula spinalis pada segmen servikal, maka kita akan mendapatkan, ya, tetraparesis, yaitu kelumpuhan keempat ekstremitas. Ya, kita juga akan mendapatkan gangguan sensoris, ya, mulai daerah leher sampai ke bawah. Apakah itu anestesi, hipoestesi maupun parestesi. Kita juga akan mendapatkan penurunan fungsi kelenjar keringat, sama, ya, dari leher ke bawah, dan juga retensio urin maupun alveoli. Kalau spondilitis TB itu terjadi pada vertebra torakalis dan menyebabkan kompresi medula spinalis pada daerah tersebut, maka kita akan mendapatkan, perhatikan, ya, gejala berupa paresis atau paraplegia. Ya. Jadi lengan yang atas normal, ekstremitas atas normal, tetapi ekstremitas bawah mengalami suatu kelumpuhan. Ya, yang sifatnya adalah upper motor neuron. Ya. Kita juga mendapatkan gangguan sensoris sampai sebatas tergantung dari segmen vertebra torakal yang terlibat. Ya. Yang paling sering itu yang antara umbilikus ini atau sekitar papila mama. Jadi T10 atau sekitar T4. Ya. Tapi bisa dimanapun. Ya. Tempat favorit yang paling sering kami dapatkan itu dengan batas umbilikus, ya, dengan batas umbilikus.
Ya. Bila yang terlibat itu adalah vertebra thoracalis bagian bawah, biasanya sekitar T9, 10, 11, dan 12, ya, maka kita melihat pasien juga mengalami suatu paraparesis, ya, inkontinensia urin, retensio urin, retensio alvi, ya, juga anhidrosis sampai batas inguinal, ya, karena medula spinalis segmen lumbal itu ketinggiannya pada vertebra thoracalis antara 10, 11, 12. Apabila melibatkan vertebra lumbal 1, lumbal 2, maka akan menyebabkan kompresi pada daerah konus medulare, ya. Konus medulare itu adalah segmen medula spinalis sakral 2, sakral 3 sampai sakral 5, ya. Itu ketinggiannya setinggi L1, L2. Jadi tidak sama antara panjang medula spinalis dengan panjang vertebra, ya. Nah, apabila kompresi itu mengenai konus vertebra, maka akan terjadi gejala saddleback anestesia tanpa kelemahan ekstremitas, ya. Jadi yang kita dapatkan hanyalah keluhan saddleback anestesia, ya, impotensia, serta inkontinensia urin maupun alvi, tanpa ada suatu kelemahan, ya. Ini yang paling sering terlewat dari diagnosis kita. Apabila spondilitis tipi itu melibatkan, ya, vertebra daerah lumbal, maka akan terjadi kompresi pada cauda equina, ya. Dan ini akan juga menyebabkan suatu paraparesis namun bersifat lower motor neuron, ya, retensio urin dan retensio alvi, serta penurunan fungsi kelenjar keringat pada daerah inguinal ke bawah. Ya. Jadi ini yang sering juga ikutan, ya, retensio urin, retensio alvi, gangguan sensoris, serta apabila mulai segmen servikal dan segmen vertebra torakal, maka sering kita dapatkan tanda Babinski yang positif bilateral. Setelah kita menyelesaikan anamnesis, pemeriksaan fisik, ya, tentu kita memerlukan pemeriksaan penunjang untuk memperkuat diagnosis kita, ya. Tidak perlu suatu pemeriksaan yang canggih pada spondilitis tipi ini. Kita bisa mintakan darah rutin, ya, di mana di situ sering kita temukan anemia ringan, leukositosis bisa iya bisa tidak, ya, seringkali normal. Dan yang cukup khas adalah terjadi peningkatan laju endap darah, ya. Biasanya cukup tinggi, lebih dari 40, ya, 40, 60, ya, sekitar itu, ya. Kemudian kita juga bisa mintakan foto X-ray, ya, foto X-ray polos saja, ya. Apabila fasilitas di tempat kita bekerja memungkinkan, kita bisa mintakan CT scan atau MRI. Nah, dari gambaran radiologis ini kita bisa melihat adanya suatu korpus vertebra yang rusak, ya, biasanya 2 segmen yang berdekatan. Kemudian kita juga bisa menemukan paravertebral abses. Yang perlu diingat bagi sejawat semua, mohon diingat, ya, kalau sejawat menemukan gejala tetraparesis, maka mintakanlah foto servikal, ya, apakah itu foto polos, apakah itu CT scan ataukah MRI, ya. Minta foto servikal karena kita duga terjadi kompresi medula spinalis pada segmen servikal. Tetapi kalau pasiennya paraparesis, mintalah studi radiologi pada segmen torako-lumbal, ya, karena kelainannya bisa pada segmen torakal, ya, bisa pada segmen lumbal. Ya, kalau kita hanya meminta lumbosakral, maka sering kita terlewat, ya, sering kita terlewat, tidak terlihat kelainan yang kita harapkan untuk
bisa diketahui. Ya. Nah, ini ada satu contoh ya, foto polos vertebra thoracolumbar ya. Ini terjadi pada vertebra lumbal 4 ya. Kita lihat ini. Ya, ada satu lesi litik ya di bagian korpus vertebra sisi ventral. Ini khas ya. Spondilitis TB itu rusaknya sering di ventral dulu. Ya. Nah, ini ya. Ini juga terjadi satu kerusakan dan sudah mulai terjadi suatu subluxasi. Nah, ini yang sudah sangat khas ya, sudah terjadi destruksi ya, dua korpus vertebra ya, dan menyebabkan suatu angulasi. Ini yang nanti terlihat sebagai gibus. Ya, ini ya. Nah, ini ya, ini khas nih gambaran pada spondilitis TB. Ya, kita lihat ini mulai hiperintens ya. Biasanya pada yang demikian ini mulai ada paravertebral absesnya juga. Nah, ini kalau kita mempunyai CT scan atau MRI ya, MRI ini ya tentu lebih jelas lagi ya. Di sini kita bisa melihat efeknya pada medula spinalis ya. Ini korpus vertebra yang terlibat ya, ada paravertebral abses akibat terjadinya kolaps seperti ini ya, maka medula spinalisnya mengalami kompresi ya yang cukup hebat. Pasien seperti ini biasanya sudah mengalami suatu paraplegia. Ya. Ini jangan lupa sekali lagi sejawat ingat buka bajunya, cari gibusnya ini. Ya, tidak salah lagi ini. Ya, kalau kita berpraktek di daerah rural ya, tidak salah lagi kalau sudah ketemu ini ya, jangan ragu-ragu. Ini adalah satu spondilitis TB. Ya, ini perhatikan di gambar X-ray-nya seperti ini ya, saat kita lakukan MRI ya, jelas kita lihat kolaps dua vertebrae disertai kompresi medula spinalis. Ya. Pasiennya mungkin masih bisa berdiri, tapi tentu sudah sangat sulit berjalan. Ini adalah tips dan triks yang bisa diingat oleh sejawat agar kita mudah untuk mendiagnosis spondilitis TB. Ya. Satu, kalau ada nyeri punggung yang terlokalisir, ya, dengan intensitas sedang sampai berat, ya. Ada riwayat TB, ya, pada pasien tersebut mungkin pernah TB paru atau TB kutis, ya, atau kontak erat dengan TB. Ya. Mungkin kita temukan gejala TB sistemik umum seperti penurunan berat badan, ya, keringat malam, subfebris, ya. Syukur-syukur kalau ketemu gibus, paraparesis, ya, ini yang lebih sering dibanding tetraparesis, ya, karena spondilitis TB itu lebih sering mengenai segmen vertebra thoracal. LED yang meningkat, ya, anemia ringan pada pemeriksaan darah rutin, serta pada imaging terlihat kerusakan korpus vertebra. Diagnosis banding, ya, kita bisa memikirkan ya diagnosis banding. Satu, transfer mielitis karena juga bisa memberikan gejala paraparesis atau tetraparesis ya. Metastase pada vertebrae ini yang cukup sulit kita bedakan kadang-kadang. Hernia nukleus pulposus dan fase awal dari sindroma Guillain-Barré. Ya. Bagaimana kita membedakan antara spondilitis TB dengan transverse mielitis? Ya, satu dari onsetnya, kalau spondilitis TB itu kronik, kalau transverse mielitis itu akut. Ya. Nyerinya kalau spondilitis TB itu sedang sampai berat, terlokalisir. Kalau transverse mielitis itu ringan, ya. Untuk lokasinya kurang spesifik, pasien kurang bisa menunjukkan, ya. Deformitas itu banyak terdapat pada spondilitis TB, ya, bisa gibus, bisa kifosis, macam-macam. Kalau transverse mielitis bukan relatif ya, memang tidak ada deformitas vertebra, ya.
Gejala sistemik TB sering ada pada spondilitis TB, pada retinitis mellitus kita tidak begitu jelas ya gejala sistemiknya. Bagaimana kita membedakan dengan metastasis pada vertebra ya? Ini memang hampir mirip gambaran keduanya ini ya. Konsepnya sama-sama kronik. Kalau metastasis vertebra itu mungkin agak sedikit akut ya. Nyerinya sama ya, sedang, berat, dan terlokalisir. Deformitas vertebra, kalau spondylitis TB itu khasnya gibus ya. Kalau metastasis vertebra sering-sering kita nggak ketemu ya, walaupun bisa ya, tapi sering-sering kita nggak terlihat jelas. Gejala sistemik TB ada. Kalau pada metastase penting sejawat semua mencari anamnesis ya, kemungkinan tumor ya, kemungkinan tumor di tempat lain ya. Misalnya pasien ini punya riwayat tumor prostat, punya riwayat kanker payudara ya. Walaupun sudah lengkap kemoterapinya atau pasca operasi, tetap itu dianggap sebagai data yang penting yang mengarah kepada kecurigaan suatu metastasis pada vertebra. Bagaimana membedakan dengan sindroma Guillain-Barré ya? Onset jelas kalau spondylitis TB itu kronik, sedangkan sindroma Guillain-Barré itu akut serta progresif memberat ya. Jadi misalnya begini, kalau sindroma Guillain-Barré itu ya, pagi ini kelemahan masih di kedua tungkai ya, lengannya masih relatif baik ya. Pada sore hari lengan itu sudah mulai melemah ya. Keesokan hari yang awalnya tetraparesis menjadi tetraparesis. Seperti itu kalau sindroma Guillain-Barré. Nyerinya spondylitis TB itu sedang, berat, dan terlokalisir ya. Kalau pada sindroma Guillain-Barré tidak jelas itu nyerinya di mana ya. Pada deformitasnya ada pada spondylitis TB walaupun tidak selalu ya. Kalau pada sindroma Guillain-Barré jelas tidak ada deformitas vertebrae. Gejala sistemik sering ada pada spondylitis TB, sedangkan pada sindroma Guillain-Barré itu biasanya kalau kita anamnesis dengan teliti ada flu-like syndrome atau diare ringan beberapa hari sebelum serangan. Defisit neurologis ya. Kalau pada spondylitis TB itu umumnya adalah paraparesis, walaupun bisa tetraparesis ya, gantung lokasi, cuman paraparesis ini lebih banyak ya. Sedangkan pada sindroma Guillain-Barré itu adalah tetraparesis ya, dan sifatnya adalah lower motor neuron. Nah ini yang penting, pada spondylitis TB kita bisa menemukan batas defisit sensoris yang jelas. Misalnya pasien itu menyatakan, saya merasa kebas dok, dari pusat ya, dari umbilikus sampai ke bawah. Itu pada spondylitis TB bedanya dengan sindroma Guillain-Barré ya. Sedangkan pada sindroma Guillain-Barré pasien tidak bisa menjelaskan ya di mana batas sensoris itu. Dia mungkin hanya mengatakan saya kesemutan, saya rasa agak kebas atau bahkan nyeri ya. Tapi dia tidak bisa memberikan batas yang tegas ya. Itu penting ya. Kalau sejawat semua menemukan tetraparesis atau paraparesis dan sejawat menemukan adanya satu batas sensoris yang jelas ya. Misalnya tadi ya, kebas mulai dari umbilikus ke bawah ya. Di atas umbilikus semuanya normal. Maka lupakan Guillain-Barré syndrome ya. Ya, bagaimana kita membedakan spondilitis ya dengan suatu hernia nukleus pulposus ya. Onset ya, mungkin bisa sama-sama kronik ya. Nyeri ya, sama-sama sedang sampai berat ya, tapi pada HNP itu kalau masih awal-awal bisa ringan ya. Tapi ini tidak terlalu berbeda intensitas itu ya, agak susah ya. Tapi yang beda bahwa pada spondylitis TB itu nyerinya terlokalisir, sedangkan pada HNP itu lebih sering kita dapatkan suatu radikulopati. Ya. Deformitas vertebra berupa gibus dan kifosis pada HNP ini seringkali tidak jelas deformitasnya. Ya. Gejala sistemik TB pada HNP tidak ada,
defisit neurologis kalau pada spondilosis tipi umumnya adalah paresis ya, dengan batas defisit sensoris yang jelas dan bilateral. Ya, misalnya kebas pada umbilikus ke bawah ya. Kalau pada HNP kelemahannya itu monoparesis saja ya. Walaupun bisa paraparesis ya, tapi sangat jarang ya. Umumnya adalah monoparesis dan hanya melibatkan satu atau dua otot ya, misalnya kelemahan pada otot gastrocnemius dan tibialis anterior sesuai dengan akar saraf yang terlibat. Kemudian defisit sensoris pada HNP itu juga terbatas pada dermatum akar saraf yang terlibat. Misalnya akar saraf yang terlibat itu adalah segmen lumbal 5 ya, maka defisit sensoris itu hanya pada tungkai bawah bagian lateral ya, berbeda dengan spondilitis tibi ya, yang langsung ya terlihat ya dari umbilikus ke bawah, dari batas papila mama ke bawah. Seperti itu pada spondilitis tibi. Nah, setelah kita berhasil menyingkirkan semua diagnosis banding dan kita menetapkan diagnosis ini adalah sebagai suatu spondilitis tibi, maka kita bisa memilih opsi terapi ya. Tentu farmakoterapi sangat penting ya. Di sini dengan menggunakan obat TB kategori 1 ya, yaitu rifampicin, pirasinamid, isoniazid dan etambutol atau streptomycin selama 2 bulan, dilanjutkan dengan rifampicin isoniazid 4 bulan. Ya. Terapi dapat diperpanjang 9 sampai 12 bulan. Ya. Jangan lupa ya, obat anti nyeri. Ya. Kalau masih ringan, ya kita bisa menggunakan NSAID biasa. Ya, Anda bisa menggunakan mulai paracetamol, asam mefenamat, ibuprofen, natrium diklofenak, silahkan ya. Tapi apabila nyeri tersebut sedang sampai berat, maka kita perlu menambahkan atau bahkan beralih ke opioid ya. Sejawat bisa menggunakan tramadol, bisa menggunakan kodein ya, bisa menggunakan morfin oral. Apabila sudah terjadi defisit neurologis yang berat seperti paraparesis misalnya ya, maka sangat perlu dipertimbangkan pembedahan. Ya, ini adalah obat-obat kemoterapi TB ya, dosisnya. Ya, ini adalah contoh resep ya. Pada pasien dewasa ya, kita bisa berikan isoniazid 1x1, rifampicin 600 ml 1x1, pirasinamid ya 1x3 ya 1500 ml dosisnya ya, etambutol 1x750 dan kita berikan misalnya analgetik sederhana ya, ibuprofen 3x400 ya. Ini bisa dimodifikasi ya, misalnya pasiennya itu tidak toleran dengan dosis ini ya, maka pirasinamidnya itu boleh kita pecah misalnya menjadi 3x1, 3x500 ya, tambutolnya bisa kita jadikan 3x250, isoniazidnya bisa kita jadikan 3x100 ya. Seperti itu kalau memang pasiennya kurang toleran. Tapi dosis 1 kali sehari seperti ini lebih disarankan ya, lebih disarankan. Ya. Kapan memerlukan rujukan kepada dokter bedah ortopedi ya, sehingga untuk operasi ya, kalau ada defisit neurologis yang berat, misalnya tadi paraparesis atau bahkan paraplegia, ya, atau terjadi penurunan ya fungsi neurologis ya, walaupun sudah diobati, misalnya sudah diobati 1 bulan, lah kok tiba-tiba kakinya lemah, ya, itu perlu rujukan, ya. Tidak ada perbaikan ya fungsi neurologis ya setelah 4 sampai 6 minggu terapi ya, masih nyeri saja ya, nyerinya tidak berkurang sama sekali ya, kebasnya juga masih ada misalnya ya, atau memang pada gambaran radiologis kita mendapatkan suatu
medula spinalis yang posisinya tidak stabil tadi. Misalnya sudah terjadi angulasi misalnya tadi ya. Ada gibusnya kelihatan jelas banget misalnya. Ya, maka itu diperlukan suatu operasi. Ya. Ini rujukan kemana, sahabat semua? Kalau belum ada defisit neurologis yang jelas, ya, atau pasien mungkin masih khawatir ya, silakan dirujuk ke dokter spesialis saraf. Tetapi apabila terjadi defisit neurologis yang jelas, misalnya paraparesis atau paraplegi, dan pasien misalnya sudah mantap untuk operasi ya, Anda bisa langsung ke dokter spesialis ortopedi. Ya. Prognosisnya adalah baik ya, bila belum ada deformitas ya, bila belum ada defisit neurologis yang berat ya. Itu insya Allah masih bagus. Prognosis at malam ya, itu bila sudah ada deformitas ya dan defisit neurologis yang berat. Misalnya pasiennya paraplegi. Ya. Paraplegi ini biasanya sulit ya untuk kembali pada fungsi yang normal. Ya, juga tergantung pada derajat kerusakan vertebra yang ada ya. Kalau sudah hancur ya, itu sangat susah sangat sulit ya untuk kita memulihkan pasien ini. Jangan lupa untuk setiap pasien TB ya, kita harus melakukan edukasi. TB ini satu penyakit yang sangat terkait dengan higiene ya. Jadi pasien kita minta untuk menjaga kebersihan lingkungan, ya, kebersihan diri, sirkulasi udara dan cahaya yang baik, ya, gizi yang baik, ya. Di masyarakat kita itu sangat banyak mitos-mitos gizi yang justru membuat pasien itu jatuh kepada satu gizi buruk. Ya. Harus tinggi protein, ya, sayuran dan buah-buahan yang cukup. Ini perlu ya, bukan gizi lebih ya, karena misalnya terjadi peningkatan berat badan yang signifikan tentunya justru berbahaya kalau pasiennya jadi obesitas. Ya. Minum obat secara teratur ini penting ya. Minum OAT secara teratur ya. Kalau saat saya masih menjadi dokter puskesmas itu ada namanya pengawas minum obat. Jadi para pasien TB ini tidak boleh ya diserahkan pada yang bersangkutan untuk minum obat ya, harus ada pengawasnya yang mengingatkan ya, karena ini harus diminum secara teratur dan pada jangka waktu yang lama ya. Segera kontrol bila ada gejala yang memberat atau ada defisit neurologis yang nyata. Ya, sebagai bahan bacaan untuk sahabat semua, monggo silakan di-scan, ini akan mengarahkan sejawat pada 2 buah jurnal yang saya rasa menarik untuk dibaca ya. Terima kasih. Semoga kuliah tentang spondilitis TB kali ini bermanfaat bagi sahabat semua. Mohon maaf bila dalam penyampaian terdapat banyak kekurangan dan salah kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.